Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung panggil Beckham Putra untuk bantu Garuda saat lawan Bahrain karena kekalahan lawan Australia tadi malam kah? Bobotoh sampai katakan hal ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Manajemen Persib Bandung wajib gerak cepat. Marcelino Ferdinand terkucilkan di Oxford United. Segera terbang ke Inggris untuk amunisi Persib Bandung di level Asia musim depan kah? Jelas jadi harapanku usai statistik hebat ini. Tonton video sampai selesai. Mantap, ini baru bikin hati bobotoh bahagia. Pernyataan jujur Bojan Hodak jelang laga lawan Borneo. Sampai bawa-bawa hal hebat ini. Temukan jawabannya di sini. Benar-benar membanggakan bobotoh, sempat dikatai Jakmania gak ada pemain Persib di Timnas Indonesia. Nyata Kevin Ray Mendoza malah akan lakukan hal ini. Wah, apakah itu? Simak detailnya di sini. Auto gemparkan Bumi Pasundan. Mantan bek asing Persib Bandung berinisial AR bikin kode khusus untuk Maung Bandung. Sinyal untuk kembali gabung kah? Saksikan semuanya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung panggil Beckham Putra untuk bantu Garuda saat lawan Bahrain karena kekalahan lawan Australia tadi malam kah? Bobotoh sampai katakan hal ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Setelah Timnas Indonesia dihajar Australia 5-1 di Sydney Football Stadium pada Kamis dalam kurung 20 Maret 2025, bobotoh sebutan untuk supporter Persib Bandung justru menyerbu akun Instagram Persib Bandung. Dengan nada sindiran dan sinis, bobotoh menyoroti kekalahan telak skuad Garuda tersebut. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C itu, kekalahan besar Indonesia langsung memicu komentar-komentar dari bobotoh. Namun menariknya, mereka tidak begitu kecewa karena tidak ada pemain Persib yang dipanggil oleh Timnas Indonesia. Bobotoh beranggapan bahwa jika pemain Persib dipanggil Timnas Indonesia mungkin tidak akan mengalami kekalahan besar. Beberapa komentar mencuitkan sindiran seperti, untung nggak ada pemain Persib yang dipanggil Timnas, tulis salah satu komentar. Kayaknya kalau Beckham main di Timnas, tadi nggak kalah banyak banget. Malah bisa jadi cetak gol, tulis komentar lainnya menyindir bahwa Beckham Putra Salsabilah, pemain Persib, bisa memberikan kontribusi lebih. Dari Timnas kita belajar bahwa Timnas tidak belajar, tulis seorang bobotoh lainnya. Beruntungnya bagi para pemain Persib yang tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia, kalau sampai dipanggil nanti jadi bulan-bulanan oleh supporter, tulis lainnya. Bobotoh juga mengkritik pernyataan pelatih yang katanya mencari pemain dengan banyak menit bermain di klub, namun tidak memanggil Beckham Salsabilah yang tampil impresif di Persib. Meski kritik tersebut cukup pedas, hal ini menunjukkan betapa besar harapan bobotoh terhadap pemain Persib dan keinginan mereka agar para pemain klub kebanggaan mereka diberikan kesempatan di Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemain Persib seperti Beckham layak dipanggil ke Timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung wajib gerak cepat. Marcelino Ferdinand terkucilkan di Oxford United. Segera terbang ke Inggris untuk amunisi Persib Bandung di level Asia musim depan kah? Jelas jadi harapanku usai statistik hebat ini. Tonton video sampai selesai. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia yang berusia 19 tahun, memiliki potensi besar dan kualitas yang sangat dibutuhkan Persib Bandung untuk memperkuat lini tengah mereka. Meskipun baru tampil dalam 7 pertandingan Liga 1 bersama Persebaya Surabaya pada musim 2022-2023.
Marcelino berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan menuntaskannya dengan baik. Sebagai gelandang, ia memiliki keseimbangan yang luar biasa antara bertahan dan menyerang. Terbukti dengan gol-gol penting yang ia cetak, termasuk brace saat melawan Persita Tangerang dan gol kemenangan melawan PSIS Semarang. Pencapaiannya bersama timnas Indonesia juga tidak kalah impresif dengan gol penting di Piala Asia 2023 dan kontribusi besar dalam kemenangan atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pengalaman Eropa Marcelino di KMS Kadeinze meski terbatas menambah kedalaman taktik dan teknik bermainnya, memberikan nilai lebih yang bisa dibawa ke Persib. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan bergerak tanpa bola sangat cocok dengan filosofi permainan Persib yang mengedepankan penguasaan bola dan serangan cepat, menjadikannya pemain ideal untuk memperkuat tim Maung Bandung. Dengan segala kualitas yang dimilikinya, Marcelino Ferdinand bisa menjadi motor penggerak yang akan meningkatkan permainan kolektif Persib, memberikan kontribusi besar bagi tim, dan berpotensi membawa mereka meraih gelar juara. Gimana menurut kamu? Apakah Marcelino Ferdinand cocok gabung Persib Bandung? Tulis di kolom komentar. Mantap, ini baru bikin hati bobotoh bahagia. Pernyataan jujur Bojan Hodak jelang laga lawan Borneo. Sampai bawa-bawa hal hebat ini. Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampaknya tidak terlalu terfokus pada pencapaiannya yang berhasil membawa Persib mengalahkan 20 klub Liga 1. Bagi Bojan, yang lebih penting adalah bagaimana timnya bisa kembali meraih gelar juara dan mewujudkan ambisi untuk menjadi juara berturut-turut atau back-to-back champion. Saat ini Persib memimpin klasemen Liga 1 dengan koleksi 57 poin dan masih menyisakan 7 pertandingan. Secara matematis, Persib hanya membutuhkan 14 poin lagi untuk mengunci gelar juara dan mewujudkan ambisi tersebut. Namun Bojan menegaskan bahwa meskipun kemenangan melawan 20 tim terasa signifikan, yang paling penting adalah mampu memenangkan Liga 1. Tapi yang paling penting adalah bisa memenangkan Liga. Kemenangan melawan 20 tim ini tidak begitu penting, kata Bojan Hodak. Jika jarak poin dengan Dewa United tetap terjaga di angka 8 poin, maka Persib hanya butuh tambahan 14 poin untuk memastikan gelar juara. Dengan poin maksimal 71, Persib dipastikan tidak akan terkejar meskipun Dewa United bisa menyapu bersih pertandingan sisa dengan kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa menuntaskan ambisi untuk menjadi juara berturut-turut musim ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar membanggakan bobotoh, sempat dikatai Jakmania gak ada pemain Persib di timnas Indonesia, nyata Kevin Ray Mendoza malah akan lakukan hal ini. Wah, apakah itu? Simak detailnya di sini. Penjaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, berpeluang besar untuk tampil sebagai starter saat timnas Filipina melawan Maladewa di laga pertama grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut akan digelar di New Clark City Stadium, Capas, pada Selasa 25 Maret 2025. Kevin Mendoza dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina bersama Quincy Kamaraad dalam kurung Wantagui dan mantan kiper Arema Julian Schwarzer yang kini bermain di klub Wales, Neltown. Dari ketiga penjaga gawang yang dipanggil oleh pelatih Filipina, Albert Chapelas, Kevin Mendoza merupakan kiper dengan pengalaman paling banyak. Pertandingan melawan Maladewa ini sangat penting, hanya satu pertandingan di babak kualifikasi Piala Asia, jelas Kevin beberapa hari lalu. Di kualifikasi Piala Asia 2027 putaran ketiga, timnas Filipina tergabung di grup A bersama Tajikistan, Maladewa, dan Timor Leste. Hanya juara grup yang akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi.
Sementara itu, Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2027 sebagai negara ASEAN pertama yang berhasil meraih tiket. Indonesia lolos setelah menempati posisi kedua klasemen grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang secara langsung menjadi penentu negara yang lolos ke Piala Asia 2027. Apakah Kevin Mendoza akan tampil gemilang dan membantu Filipina meraih kemenangan di laga ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Auto gemparkan Bumi Pasundan. Mantan bek asing Persib Bandung berinisial AR bikin kode khusus untuk Maung Bandung. Sinyal untuk kembali gabungkah? Saksikan semuanya hanya di sini. Alberto Rodriguez, mantan pemain Persib Bandung, memberikan komentar positif mengenai peluang tim untuk meraih gelar juara musim ini. Ia memuji kekompakan dan kekuatan tim yang menurutnya sangat solid. Musim ini saya melihat Persib bermain dengan sangat baik, tim yang sangat kompak dan kuat. Jika mereka terus bekerja seperti ini, saya yakin mereka bisa menjadi juara lagi, ungkap Alberto yang pernah turut membantu Persib menjuarai BRI Liga 1 2024. Meski kini berkarier di Liga Super India bersama ATK Mohun Bagan, Alberto masih terus mengikuti perkembangan mantan timnya. Ia juga mengungkapkan rasa rindunya terhadap suasana di Persib dan rekan-rekan satu tim yang pernah bermain bersamanya seperti Tyrone David, Ciro, Nick Klok, dan Levi Madinda. Saya merindukan semua orang, terutama Tyrone, David, Ciro, Nick, Klok, dan tentunya Stefano yang kini bermain di Dubai, katanya. Setelah meninggalkan Persib, Alberto sukses meraih gelar juara ISL bersama ATK Mohun Bagan pada musim 2024-2025. Namun ia tetap menjaga hubungan dengan Persib dan selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Ia juga menyatakan kebahagiaannya melihat Tyrone yang sempat mengalami masa sulit musim lalu, kini menunjukkan performa luar biasa. Saya sangat senang untuk Tyrone karena musim ini ia menunjukkan betapa hebatnya dia, tutupnya. Apa pendapat Anda tentang komentar Alberto Rodriguez yang mendukung Persib Bandung untuk meraih gelar juara kembali musim ini? Apakah Anda setuju bahwa tim Persib saat ini cukup solid untuk mencapai ambisi back-to-back champion? Kata-kata patah hati. Justin Hubner usai Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kata-kata patah hati Justin Hubner usai Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia jadi sorotan. Dia merasa begitu kehilangan sosok Shin Tae-yong. Hubner turut mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong, sebab sang pelatih punya peran penting dalam kariernya di dunia sepak bola. Para pemain Timnas Indonesia langsung bereaksi usai Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI. Mereka menuliskan pesan perpisahan mengharukan. Hal itu pun turut dilakukan bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Dia tampak begitu terpukul dengan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Hubner sendiri merasa bersyukur karena pernah bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diakuinya telah memberi dampak besar kepada tim hingga membawa Timnas Indonesia kini berada di level berbeda. Merasa bersyukur dengan semua yang kita capai bersama, karena Anda membawa saya dan Timnas Indonesia ke level yang berbeda, tulis Justin dikutip dari akun Instagram pribadinya, Justin Hubner 5, Selasa, 7 Januari 2025. Saya sangat berterima kasih Anda sudah mempercayai saya dan memberikan kesempatan untuk saya. Lanjutnya, saya akan selalu mengingat Anda sebagai bagian penting dari karier saya dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tulis Justin.
Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah petarung dan pemenang sebenarnya. Terima kasih, Coach, tambahnya. Selama menangani timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2025, prestasi manis bisa diukir Shin Tae-yong. Meski tak bisa mempersembahkan gelar juara, dia membawa tim memecahkan sejumlah catatan penting. Di antaranya, Shin Tae-yong bisa membawa skuad Garuda menjadi runner-up Piala AFF 2020, meraih medali perunggu SEA Games 2021, menjadi runner-up Piala AFF U23 2023. Lalu, tangan dinginnya juga membawa skuad Garuda lolos Piala Asia U20 2023, lolos Piala Asia 2023, tembus 16 besar. Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23. 2024, menembus peringkat keempat. Piala Asia U23 2024, lolos putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga lolos Piala Asia 2027. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga berhasil mendongkrak pesat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Skuad Garuda peringkat timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 129 di daftar ranking FIFA. Media Belanda soroti reaksi negatif fans timnas Indonesia usai penunjukan Patrick Kluivert. Reaksi negatif para supporter Indonesia juga membanjiri unggahan akun Instagram media asal Belanda, Voetbal Premier. Penunjukan tersebut dipandang sebagai langkah mundur dan masa lalu pribadi Kluivert kerap diungkit oleh warganet. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional Indonesia mendapat banyak skeptisisme di negara Asia. Sudah banyak kritik di media sosial, tulis media tersebut dalam artikelnya. Media Belanda sebut Jairo Riedewald bisa jadi aset penting bagi timnas Indonesia. Erik mengaku sedang melakukan pendekatan dengan gelandang Royal Antwerp itu. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Jairo Riedewald gabung ke timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu, sejumlah media Belanda membenarkan bahwa Riedewald sedang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Voetbal Premier melaporkan bahwa PSSI sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi Riedewald. Media tersebut melaporkan langkah pertama dalam proses naturalisasi sang pemain terjadi pada bulan September. Riedewald yang mengawali kariernya di Ajax dan bertahun-tahun membela Crystal Palace bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Tulis Voetbal Premier. Jika berhasil mendapatkan Riedewald, pengaruh pemain-pemain keturunan Belanda akan semakin besar di timnas Indonesia. Media Korsel tuding timnas Indonesia pengkhianat usai pecat Shin Tae-yong. Penunjukan Patrick Kluivert dinilai media Korea Selatan sebagai aksi pengkhianatan timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Media Korea Selatan meradang hingga menyebut timnas Indonesia telah berkhianat kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah menusuk Shin Tae-yong dari belakang, tulis isplus.com pada Selasa kemarin. Mengabarkan penunjukan legenda Belanda usai mengumumkan pemutusan kontrak Shin Tae-yong di hari yang sama. Menurut media Korea ini, penggemar Indonesia dan Korea sebenarnya sama-sama merasa tidak masuk akal dengan alasan PSSI mencopot Shin Tae-yong. Singkirkan negara sendiri hingga tolak 10 tawaran, deretan pengorbanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan sekaligus membingungkan bagi seluruh penggemar. Terlebih pelatih berusia 54 tahun, itu telah memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda sejak mulai menjabat pada Desember 2019. Berikut sederet pengorbanan Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia yang dirangkum oleh kanal YouTube Timnesia. 1. Singkirkan negara sendiri di Piala Asia U23. 2. Tolak 10 tawaran.
Sebenarnya, saya mendapatkan tawaran. Ketika di Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran, ujar Shin Tae-yong. Tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi, dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, tambahnya. 3. Sakit parah. Kepada media asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku tidak memiliki waktu istirahat sejak Maret sampai Juni 2024. Saya pikir tidak akan ada masalah besar dan memainkan semua pertandingan, ujar Shin Tae-yong. Namun begitu saya tiba di Korea, saya mengalami demam tinggi dan pergi ke ruang gawat darurat. Paru-paru kiri saya berada dalam kondisi serius. Saya menjalani operasi selama 6 jam, tambahnya.